Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin al-ikhwa wa al-akhawat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk kembali bertemu dan juga berkumpul di tempat ini, dan semoga perkumpulan kita ini termasuk ke dalam perkumpulan yang diberkati oleh Allah, perkumpulan yang diterima sebagai amal soleh kita semua, dan tentunya menjadi pemberat di al-mizan nanti pada hari kiamat. Dan juga kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan ikhlas karenanya untuk setiap ketaatan, terlebih lagi menuntut ilmu, dan juga diberikan semangat ilmu yang bermanfaat untuk mengarungi kehidupan kita sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan Allah ridha kepada kita semuanya. Taibah, dimaklumi kita akan membuka kembali kitab Masail Al-Jahiliyah yang kita sudah melalui banyak poin di sini, dan insyaallah kita akan memasuki atau membacakan poin yang ke 107, dan tentunya sebelum kita membaca poin 107 ini, diharapkan bagi kita semua untuk melihat kembali poin-poin sebelumnya walaupun dengan ringkas, mimbab murajaah saja. Kalaupun nanti ada yang muskilah atau yang belum difahami atau lupa dan seterusnya, silakan untuk ditanyakan. Tapi paling tidak dilihat kembali selayang pandang dengan cepat supaya adalah ingat-ingatnya, karena kita lihat juga kitab Masail Al-Jahiliyah ini termasuk kitab kecil ya, dan kemudian poin-poinnya mudah untuk diingat. Namun demikian, poinnya walaupun ringkas namun padat, tentunya memiliki pesan-pesan tersendiri yang itu merupakan fondasi utama akidah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dimaklumi juga poin-poin yang ada di Masail Al-Jahiliyah ini adalah semuanya poin-poin yang diselisihi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan Rasulullah. Maka tentu barang siapa yang benar-benar menyatakan dirinya sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti poin-poin ini akan dijauhkan sejauh-jauhnya. Maka salah satu cara untuk menjauhkan masail atau perkara-perkara jahiliyah ini adalah mengingat-ingat poin-poin yang beliau sebutkan di sini. Jadi poin yang ke-107 kata beliau di situ, as-sabi'atu ba'da al-mi'ah al-kufru bil yaumil akhir. Lalu kemudian di situ yang ke-108 at-takdzib bi liqa'illah. At-takdzib bi liqa'illah. 107 dan 108. Jadi 107, 108 ini tentu mirip ya, mirip. Dan kalau kita melihat di situ yaumul akhir, lalu kemudian kaitannya dengan liqa Allah, kaitannya dengan pertemuan dengan Allah, ini semua adalah kejadian-kejadian yang ada pada hari akhirat. Tapi kita lihat dulu poin yang ke-107, bahwa disebutkan di situ mereka kafir kepada hari akhir. Ya tentu kafir kita maknakan atau kita fahami maknanya adalah al-kufru, maknanya adalah at-taghtiyah, yaitu menutupi. At-taghtiyah maknanya menutupi ini dari segi bahasa. Namun apa kaitannya makna bahasa dengan makna istilah yang sering kita sebut sebagai kafir dan seterusnya? Maknanya adalah mereka menutupi kebenaran dengan kebatilan. Mereka menutupi kebenaran dengan kebatilan. Dalam hal ini kebenaran akidah Islam, dalam hal ini kebenaran apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, namun mereka tutup dengan hawa nafsunya, tutup dengan akalnya, sehingga ujung-ujungnya mereka menolak. Maka al-kufru adalah penolakan kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi siapa saja yang menolak apa yang disampaikan oleh Allah melalui wahyunya, baik Al-Quran maupun Sunnah,
maka termasuk kufur, yaitu kafir. Jadi bahasanya kafir. Nah, orang-orang yang menolak, tadi sebelumnya disebutkan menutupi kebenaran, karena apa yang kita sebutkan dengan hari akhirat, hari kiamat dan seterusnya, ini adalah merupakan kepastian. Jadi siapa saja yang menutupi kepastian ini lalu kemudian menolaknya, sudah jelas hukumnya kafir. Jadi lagi-lagi kita ingatkan, bahasa kafir dan seterusnya ini adalah bahasa dalam istilah agama, bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran, dipakai di dalam As-Sunnah. Oleh itu, kalau ada yang menyatakan bahwa bahasa atau istilah kafir ini istilah ekstrim dan seterusnya, ini tentu keliru dalam memahami makna. Ini sering kita mendengar ya, ada sebagian orang kalau disebut kafir itu mereka emosi. Ya, tapi kalau disebut non muslim mereka senyum-senyum. Ya, padahal non muslim dengan kafir itu maknanya sama. Itu kan non muslim dia tidak muslim gitu. Dengan kafir itu maknanya sama. Ya, cuma penggunaan bahasa lalu kemudian rasa bahasanya bagi dia yang tadi kita sebutkan, kalau kafir dia tidak suka, kalau non muslim dia suka. Nah, jadi ini semua istilah yang sering kita dengar. Oleh karena itu, apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai istilah lalu kemudian yang disebut di dalam sunnah Nabi SAW itu kita pakai. Nah, jadi oleh karena itu boleh apa tidak kita sebut non muslim, ya boleh saja. Tapi dalam hal ini tepatnya adalah kafir. Nah, kafir adalah semua atau siapa saja yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui wahyu yang sahih, tentunya Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka tentu dia adalah kafir. Terutama terkait dengan akidah. Nah, di sini kalau kita melihat kafir kepada hari akhir, ini hari akhir sudah jelas ya, hari akhir. Lalu kemudian bahasa yang lain hari yaumul qiyamah, bahasa yang lain juga yaumuddin, dan juga banyak nama-nama hari akhirat. Karena yang kita sering pakai ya tentu hari akhirat, yaumul akhir atau hari akhirat. Karena disebut yaumul akhir adalah tidak ada hari setelahnya, maka akhir. Jadi disebut akhir syai' itu adalah sesuatu yang paling akhir, yang paling ujung, tidak ada ujung setelahnya. Maka disebut yaumul akhir, karena hari yang paling akhir, tidak ada hari setelahnya. Maka istilah akhir ini sangat-sangat tepat sekali, karena tadi kita sebutkan, para ulama menyebutkan disebut yaumul akhir karena tidak ada hari setelah hari setelahnya. Dia hari yang paling akhir sekali. Nah, jadi dia hari yang paling akhir. Dan ini tentu kita fahami semuanya, bahwa apabila seorang masuk neraka atau masuk surga dan seterusnya, itu adalah penentuan kehidupan akhirnya. Ya tentu bagi kita seorang muslim dan bertauhid kepada Allah, kita yakini tidak akan kekal di dalam neraka dengan rahmat Allah Azza wa Jal, dan tentunya akan masuk ke dalam surga. Jadi intinya hari akhir, takfir atau al-kufru biyaumil akhir, mereka kafir kepada hari akhir, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah terkait dengan yaumil akhir. Ini adalah kekufuran yang nyata. Jadi siapa saja yang kafir, yang menolak dengan apa saja alasannya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan yaumil akhir, maka hukumnya kafir. Sekali lagi, maka hukumnya kafir. Nah, dan yaumul akhir yang dimaksud di sini adalah semua hal yang terkait dengan ma ba'dal maut, semua yang terkait dengan setelah kematian. Masuk di dalamnya al-barzakh, alam kuburan, alam barzakh. Kemudian setelahnya yaumul qiyamah, dengan keadaan semuanya yang terjadi, huru-hara yang terjadi. Lalu kemudian seterusnya apa yang terjadi setelah yaumul qiyamah, hisab. Apa yang terjadi setelah yaumul qiyamah tadi, adanya neraka, adanya surga, adanya al-mizan, adanya semua apa yang masuk di dalam kategori bahasan yaumul akhir, ini masuk di dalamnya. Dan satu saja dipungkiri, maka itu termasuk golongannya kafir. Jadi lagi-lagi kita ingatkan
penyebutan kafir dan seterusnya, ini lagi-lagi bukanlah suatu yang ekstrim. Ini biasa. Di dalam istilah Quran kita banyak baca, dalam hadis pun banyak membacanya. Lalu kemudian di dalam istilah para ulama juga banyak membacanya. Dan perkara yaumul akhir, yaumul qiyamah, ini adalah perkara yang sangat-sangat jelas sekali. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak sekali. Dari Al-Fatihah pun kita sudah membacanya, Maliki Yaumiddin. Itu kan juga menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguasai hari ad-din, hari hari akhirat, hari Yaumul Qiyamah. Karena di antara nama hari akhirat adalah Yaumul Qiyamah, di antara nama Yaumul Qiyamah adalah Yaumuddin dan seterusnya. Kita baru baca Al-Fatihah sudah kita membaca ayat yang sangat jelas sekali, Maliki Yaumiddin. Lalu kemudian di juz Amma itu banyak di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang kaitannya dengan yaumul akhir, kaitannya dengan hari yaumul qiyamah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Lalu kemudian dan banyak lagi. Kita baca surah An-Naba sudah jelas di situ. Kita baca surah An-Nazi'at, kita banyak sekali. Belum lagi baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dengan makhraj hurufnya saja kita sudah merinding membacanya. Itu tidak. Membacanya dengan makhraj zai yang menggelegar, yang bergetar, yang menceritakan tentang getaran-getaran bumi pada hari kiamat dan seterusnya, itu memang sudah bagi orang yang berakal itu pasti akan sangat-sangat mendalam maknanya, lalu kemudian imannya dalam terkait ini akan semakin menancap. Namun ada juga orang-orang yang tadi disebutkan seperti orang-orang jahiliyah di zaman dahulu dan orang-orang yang mengikutinya di zaman sekarang, itu masih juga tidak percaya akan adanya yaumul ba'thi, yaumul qiyamati, yaumul akhir, yaum ad-din dan seterusnya daripada nama-nama hari kiamat tadi. Jadi oleh karena itu bagi kita seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, tentu ini bagi kita suatu permasalahan yang tidak masuk akal sesungguhnya. Ada orang yang tidak mempercayai atau bahkan menolak dengan apapun alasannya terkait dengan adanya yaumul ba'thi. Jadi namun ya begitulah manusia, yang mana manusia ini tidak dalam satu pikiran yang sama, tidak dalam satu akidah yang sama. Alhamdulillah ya, dengan lingkungan yang kita miliki, lalu kemudian kajian-kajian yang kita ikuti, ya tentu iman kita makin kuat. Namun tadi kita sebutkan apa daya ya, memang manusia itu berbeda-beda. Ini kajian kita ya tentu untuk mengingatkan kita, diri kita sendiri, keluarga kita, ya jangan sampailah yang tadi kita sebutkan tidak masuk akal ada orang yang menolak yaumul qiyamah atau yaumul akhir ini, namun karena kita meremehkan kadang-kadang ya, lalu kemudian boleh terjatuh ke dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Karena selama kita masih hidup, selama itu syaitonur rajim berusaha semaksimal mungkin, upaya maksimal mungkin untuk menjerumuskan seseorang ke dalam hal-hal yang tadinya dia merasa mustahil untuk jatuh ke dalamnya, tapi rupa-rupanya karena syaitan memiliki langkah-langkah yang halus, syaitan memiliki perangkap yang halus, akhirnya dia pun terperangkap juga. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu yang namanya hidayah, yang namanya istiqomah, itu adalah suatu hal yang mahal sekali, maka hendaknya kita maintain dengan maksimal, jangan pernah kita meremehkan. Walaupun saat ini tadi kita sebutkan perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat jelas, tidak mungkin dia akan tergelincir dan dia mengatakan tidak masuk akal bagi mereka yang tidak percaya. Namun lagi-lagi bab ini kita tidak boleh meremehkan, karena syaitan lagi-lagi selama manusia masih hidup, selama itu mereka atau syaitan dengan pasukan-pasukannya itu tentu akan berusaha keras untuk menjerumuskan seorang sampai detik akhirnya. Jadi itu tidak pernah seseorang sekali lagi yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW meremehkan sesuatu hidayah yang pernah dia dapatkan. Jadi hendaknya di-maintain sekali lagi dengan berupaya semaksimal mungkin untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, jadi kalau kita melihat tentu yaumul ba'thi atau yaumul akhir tadi kita sebutkan hari akhirat yang tidak ada hari setelahnya. Yaitu apabila kita melihat ayat-ayat
sudah jelas ya, ayat-ayat juz amma itu banyak mengkabarkan tentang ghaibiyat, hal-hal yang gaib, terutama terkait dengan yaumul akhir, yaumul qiyamah dan seterusnya. Kalau kita melihat misal surah Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin di awal-awal yang kita hafal bersama itu, wailun yauma idzin lil mukadzibin, wailun yauma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Di situ wailun yauma idzin lil mukadzibin, wail ya, celaka ya, bagi mereka pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan, lil mukadzibin, orang-orang yang pendusta. Jadi celaka bagi mereka pada hari itu, orang-orang pendusta. Celaka bagi mereka. Siapa mereka yang celaka, yaitu pendusta tersebut siapa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Jadi orang-orang yang mendustakan hari ad-din, hari akhirat, hari yaumul qiyamah. Jadi mereka inilah orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi dan seterusnya. Dan lagi-lagi kita sebutkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan hal ini. Ya tentu yaumuddin atau yaumul akhir bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat mudah sekali untuk membangkitkan kita, karena syubhatnya ya ringan bagi orang-orang tersebut ya. Yang kita ketahui bersama, konon katanya tidak masuk akal apabila nanti setelah mereka mati lalu kemudian dibangkitkan lagi. Itu tidak masuk akal baginya. Jadi kalau kita melihat, inilah syubhatnya yang paling sering kita dengar. Jadi bagaimana mungkin orang yang sudah mati lalu kemudian dikuburkan, kalau dikuburkan, dibakar kalau dibakar, lalu kemudian entah dimakan oleh binatang buas dan seterusnya, artinya sudah lenyap lah. Di dunia ini sudah lenyap tulang-tulangnya, lenyap apalagi kulitnya dan seterusnya, lalu kemudian akan muncul kembali, nanti akan dikembalikan dengan semula, lalu kemudian dikumpulkan dan seterusnya, ada neraka, ada surga dan seterusnya, bagi mereka tidak masuk akal. Lagi-lagi nih syubhat adalah ya ibaratnya syubhat sarang laba-laba lah ya bagi kita. Maksudnya sangat-sangat ringan, lalu sangat-sangat lemah dan seterusnya. Tapi lagi-lagi apa daya ya, ada saja orang yang berpikiran seperti itu. Jadi kalau dia secara akal saja sebelum dia berpikir bahwasanya mustahil akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hancur leburnya tubuhnya setelah kematian, dia seharusnya berpikiran, tapi ya mau gimana, mau diajak pikiran. Ya, tapi kita saja yang menyebutkan hal ini gitu kan. Ya dia harus berpikir sebelumnya. Dia ada di muka bumi ini kan asalnya dia tidak ada. Lalu siapa yang mengadakan dia dari suatu yang tidak ada? Itu kan secara akal, jangan lihat dalil-dalil yang ada Al-Quran dan Sunnah. Secara akal saja dia ada sebelum ketiadaannya. Lalu kemudian yang mengadakan dia sebelum ketidakadaannya, kemudian mengadakannya kembali, itu tentu sudah pasti mampu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Lalu kemudian kalau dia melihat sedikitlah dengan kepala matanya, otaknya gitu kan. Ada tanah yang tandus, ya, tanah yang tidak ada rumput-rumputnya pada masa kemarau, masa belum turun hujan. Nah, ketika turun hujan, lalu kemudian muncullah rumput-rumput ilalang, muncullah kehijau-hijauan gitu. Itu juga bagian daripada pemikiran seharusnya kalau orang itu berakal. Bagaimana mungkin si tumbuh-tumbuhan itu setelah hujan muncul kembali dengan hijau, dengan suburnya dan seterusnya. Kan seharusnya berpikir demikian kalau secara akal. Namun lagi-lagi ya namanya juga hidayah ya. Sudah jelas terang benderang, bisa menggunakan akal pikiran, namun demikian juga mereka tetap menolak. Jadi dari sini juga kita ingatkan diri kita tadi, sungguh pun terang benderang, tapi kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka seseorang itu tidak akan mendapatkannya, tidak akan mengikuti suatu yang terang benderang tersebut. Maka apabila kita telah mengikuti cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya hidayah, cahaya sunnah dan seterusnya, maka bersyukurlah kita. Walaupun kita di antara yang sedikit tadi, ya, tapi sekali lagi justru malah menjadikan kita atau malah justru menambah kesyukuran kita bahwasanya alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk hidayah tersebut. Jadi lagi-lagi kita ingatkan, jangan pernah
meremehkan hidayah yang kita dapati, hidayah yang kita rasakan. Karena pada hakikatnya hidayah yang kita rasakan ini juga dari Allah Subhanahu wa taala yang belum diberikan kepada yang lainnya yang masih jauh daripada hidayah tersebut. Dan ini juga kita yakini bersama ketika kita mendengar khutbah Nabi SAW, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, dan seterusnya. Jadi barang siapa yang diberikan hidayah, maka tentu tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk memberikan dia hidayah. Nah, dengan kita bergerak hati kita, lalu kemudian juga mengikuti kajian-kajian yang ada, maka itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bersyukurlah kita akan hidayah ini dan tetap pegang erat-erat, maintain dia sampai kita akhir hayat nanti. Taib. Jadi poin yang ke-107, kalau kita bacakan ayat-ayat dan seterusnya terkait dengan hari akhirat, itu tentu banyak sekali. Namun ya kita cukupkan saja poinnya yang tadi. Lalu kemudian yang ke-8, yang 108, ats-tsaminatu ba'da al-mi'ah, at-takdzib bi liqa'illah. Mereka mendustakan pertemuan dengan Allah. Mereka mendustakan pertemuan dengan Allah. Ya, tentu hal ini masih ada kaitannya dengan poin sebelumnya. Poin 107 kan kafir terhadap hari akhirat. Lalu kemudian di sini at-takdzib bi liqa'illah, mendustakan pertemuan dengan Allah. Jadi al-kufru kafir, lalu kemudian at-takdzib mendustakan, itu sama, maknanya sama. Jadi ketika orang itu kufur kepada hari akhirat, maka sudah masuk juga dia mendustakan hari akhirat. Karena ini suatu atau istilah yang satu sama lainnya berkaitan. Jadi apabila orang itu kufur, maka dia sudah termasuk at-takdzib, sudah mendustakan. Nah, apabila dia mendustakan, dia juga sudah termasuk kufur. Karena pada hakikatnya tadi kita sebutkan al-kufru maknanya adalah at-taghtiyah, maknanya adalah menutupi. Maka ketika orang itu mendustakan sesuatu, mendustakan suatu kebenaran, maka pada hakikatnya dia sedang menutupi kebenaran tersebut. Jadi ini adalah istilah-istilah saja, ya, istilah. Namun yang kita lihat adalah hakikatnya. Ketika dipakai istilah kufur kepada Allah, itu sama juga dengan halnya at-takdzib, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti tadi kafir sama dengan non-muslim. Ya, itu sama saja. Karena kita melihat hakikatnya. Ya, non-muslim ya tidak Islam, kafir tidak Islam, sama saja. Nah, namun yang beliau ingin sampaikan tentunya, penulis rahimahullah ta'ala, sungguh pun poin 107 itu sudah mencakup poin yang ke-108. Karena poin ke-107 itu kan kafir terhadap hari akhirat. Ini kalau kita berbicara hari akhirat, itu adalah kita berbicara seluruh apa yang terjadi, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhirat. Diawali tadi setelah kematian, tadi kita sebutkan barzakh dengan segala macam kejadian-kejadiannya, ada nikmat kubur, ada azab kubur, dan seterusnya. Lalu kemudian seterusnya al-ba'ts, dibangkitkan dari alam kubur. Lalu setelahnya ada mahsyar, lalu setelahnya ada syafaat, lalu setelahnya ada pertanyaan-pertanyaan, pertanggungjawaban amal soleh, ada al-mizan, ada kautsar, ada dan seterusnya daripada peristiwa-peristiwa hari akhirat tersebut. Itu pada hakikatnya poin 107 ini sudah mencakup semuanya. Namun penulis rahimahullah ta'ala ingin highlight poin yang ke-108 ini terkait dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun kita sebutkan tadi poin 107 itu sudah mencakup poin 108, tapi perlu untuk diingatkan poin 108 ini terkait dengan pertemuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita membaca surah Al-An'am ayat 30, disebutkan di situ qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan liqa Allah, mendustakan pertemuan dengan Allah. Lalu kemudian hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarhum ala dhurihim ala sa'a ma yazirun. Lalu kemudian barulah mereka menyesal
setelah datang kematian tiba-tiba, lalu kemudian dia menyesal akan hal-hal yang dia perbuat di dunia, lalu kemudian dia menanggung sendiri dosa-dosanya dan seterusnya. Penyesalan terjadi. Akibat apa? Akibat di dunia mendustakan bahwa dia nanti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini kita juga baca. Jadi sekali lagi, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang khusus yang terjadi nanti pada hari kiamat. Hal yang khusus, dan ini adalah peristiwa atau keadaan yang menegangkan. Keadaan yang menegangkan. Karena satu-satu makhluk manusia ya, itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dinyatakan oleh Nabi SAW, setiap kalian akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, walaisa bainahu wa bainahu turjuman. Dan tidak ada ketika berbicara, berjumpa dengan Allah itu, tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada diantaranya penerjemah. Artinya tidak ada penerjemah untuk menerjemahkan ya, seperti kita melihat di dunia ya, Presiden Cina gitu kan berbicara dengan Presiden Amerika, di tengah-tengahnya ada terjemah. Itu tidak ada. Tidak ada. Maknanya apa? Maknanya pertemuan itu memang pertemuan yang menegangkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Jadi kalau sekira di dunia itu baik-baik saja keadaannya, lurus-lurus saja sebagai orang mukmin, sebagai pengikut Nabi SAW, kemungkinan besar pertemuannya dengan Allah akan menjadi nikmat. Tapi kalau pertemuan dia dengan Allah, kalau dia di dunia ini tidak baik-baik saja, kafirlah, bahasa halusnya non-muslim lah, maka ini ketegangan yang akan berlanjut kepada neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh itu ini adalah suatu peristiwa yang beliau garis bawahi, dan ini banyak didustakan ya oleh orang-orang kafir, dan juga didustakan oleh sebagian orang muslim yang beraliran akidah tidak sesuai dengan akidah salaf dalam hal ini. Jadi ada di antara ahlul kalam, orang-orang ahlul kalam yang menafikan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Hadisnya sudah jelas sekali bahwasanya setiap kalian akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak ada di antaranya penerjemah. Itu sudah ada, hadisnya sahih. Lalu kemudian mereka menolak hadis-hadis yang sahih tersebut, dan ini juga keadaannya dilihat. Kalau pendustaannya itu memang atas dasar ilmu, lalu kemudian mendustakannya, menolaknya dan seterusnya, ini kemungkinan besar hukumnya kafir. Tapi kalau dia ikut-ikutan saja, maka ya tentu tidak dikafirkan oleh para ulama. Tapi poin kita adalah dengan kita meyakini bahwasanya adanya hari akhirat, lalu kemudian dengan kita meyakini nanti pada hari kiamat kita akan diajak bicara satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentu kita akan bersiap diri. Nah, masalahnya adalah seperti tadi surah Al-An'am ayat 30 ini udah ada bocoran bahwasanya sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Merugi dia. Lalu kemudian nanti setelah datang hari kiamat, tiba-tiba kematiannya tiba-tiba, lalulah menyesal ya, akan perbuatannya yang dahulu kala ya tidak mempersiapkan diri dan seterusnya. Yang namanya penyesalan ya pasti datang di akhir. Kata orang kalau ya, itu perbedaan antara penyesalan dengan pendaftaran. Penyesalan dengan pendaftaran bedanya. Kalau penyesalan itu di akhir, pendaftaran itu di awal. Ya seharusnya kita mendaftar lah ya. Seharusnya kita mendaftarkan diri untuk siap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang mendaftar itu kan mempersiapkan diri, apa yang diperlukan, mendaftar pekerjaan, CV-nya dilengkapi, mendaftar apa saja yang kita daftar, itu pasti kita akan bersiap terlebih dahulu. Tapi yang namanya penyesalan ya biasanya tidak ada persiapan sebelumnya, akhirnya datang kemudian. Nah, itu sangat-sangat disesalkan, dan Al-An'am ayat 30 sudah membocorkan hal itu. Dan bocoran Al-Qur'anul Karim, bocoran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan al-ghaibiyat, terkait dengan hal-hal yang gaib, itu pasti terjadi. Nah, hari kiamat, hari akhirat sudah jelas ya akan terjadi. Lalu kemudian pertemuan kita satu-satu dengan Allah, ini luar biasa. Tadi kita sebutkan deg-degan. Ini menegangkan, pertemuan yang menegangkan. Bagaimana Sang Khaliq Allah Azza wa Jal bertemu dengan kita, lalu kemudian berbicara dengan kita. Nah, itu dia. Jadi
Kalau seorang yang sudah mendaftarkan diri, tadi kita istilahkan, mempersiapkan diri di dunia dan seterusnya, maka insya Allah pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Ya, justru malah enak, justru malah enjoy gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak mempersiapkan di dunia terlebih dahulu, bahkan tadi kafir, bahkan tadi mendustakan dan seterusnya, maka pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diibaratkan pertemuan hakim dengan orang yang dihakimi, pertemuan pertemuan orang yang bersalah ya ketika berhadapan dengan pengadilan. Nah, itu pertemuan yang sangat-sangat menegangkan, tinggal menunggu hukumannya, dihukum dengan apa, lalu kemudian nanti dia akan mendapatkan apa dan seterusnya. Nah, jadi itulah dia. Kalau kita melihat poin yang ke 108 ini, lagi-lagi kita sebutkan itu sama dengan poin yang ke 107, maksudnya 107 mencakup 108, namun tentunya 108 ini halnya khusus ya, karena terkait langsung dengan bertemunya manusia dengan Allah Azza wa Jal, dan lagi-lagi tadi kita sebutkan ini yang diingkari oleh orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, dan ada sebagian kaum muslimin yang mendustakannya, yang tidak mempercayainya. Taib, jadi yang ke-108 ini penting sekali untuk kita ingat, untuk menjadi bahan muhasabah. Apakah nanti pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertemuan ibarat pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya, ataukah pertemuan seorang yang penjahat ya di hadapan pengadilan. Nah, itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang yang kedua. Tapi insyaallah biidznillah dengan optimis, mengharap terus kepada Allah, lalu kemudian juga maksimal di dalam beramal, maksimal di dalam menjalankan apa yang diminta oleh Allah, diperintahkan olehnya Rabbul Alamin, maka insyaallah pertemuan pertama semoga itulah keadaan kita, yaitu ketika kita berjumpa, diajak bicara satu-satu oleh Allah, itu dalam keadaan seperti kekasih bertemu dengan kekasihnya. Artinya kalau ada kesalahan-kesalahan langsung diampuni, kalau ada aib-aib ditutupi dan seterusnya. Karena itu akan terjadi nanti pada hari kiamat sebagaimana kita baca hadis-hadisnya. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil satu persatu, lalu kemudian Allah membentangkan kesalahan-kesalahan hambanya tersebut, lalu kemudian hambanya mengakui dan seterusnya, lalu kemudian Allah mengatakan laqad ghafartu laka. Jadi aku telah mengampunimu. Itu gimana? Keadaan seperti itu menegangkan. Lalu kemudian Allah membentangkan kita punya file-file kesalahan dosa yang tentu pada waktu itu tidak dilihat oleh orang ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup aib kita, ya tentu akan terbuka. Jadi Allah menutup aib-aib kita di dunia dan juga di akhirat. Itu juga sekali lagi akan terjadi nanti pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Aib-aib kita itu akan terbongkar tentunya jika Allah tidak menutupinya. Jadi oleh karena itu setiap kita hendaknya betul-betul bersemangat. Tadi ini adalah bagian daripada persiapan ketika kita berjumpa dengan Allah. Ini juga bagian daripada hal-hal yang sekali lagi hendaknya kita fokuskan untuk mendapatkannya supaya tidak dibongkar aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh hadis man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menutupi aib-aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aib-aibnya di akhirat nanti. Dan ini terjadi ya tentu kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Jadi betapa banyak orang-orang yang tidak ditutupi aib-aibnya nanti pada hari kiamat, lalu kemudian sebelum disiksa di neraka, mereka sudah merasa malu terlebih dahulu. Dan merasa malu terlebih dahulu ketika diungkap, buka file-file kesalahannya, itu adalah bagian daripada siksaan. Bagian daripada siksaan. Tapi ala kulli hal, ini dia, dan pembahasannya tentu ada pada babnya tersendiri. Namun poinnya adalah pendustaan mereka terhadap pertemuan dengan Allah ini tidak patut untuk diikuti. Dan wajib bagi kita untuk sekali lagi meyakini bahwasanya adanya hari akhirat, lalu kemudian meyakini kita akan berjumpa dengan Allah, diajak satu-satu berbicara oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian selanjutnya adalah poin yang ke-109,
109 kata beliau di situ, at-tasi'atu ba'da al-mi'ah at-takdzib bi ba'dhi ma akhbarat bihi ar-rusulu 'anil yaumil akhir. Ini juga sama dengan poin atasnya ya. Kama fi qoulihi ta'ala ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Wa minha at-takdzib bi qoulihi maliki yaumiddin. Wa qawluhu la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wa qawluhu illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Jadi poin yang ke-109 ini adalah sebagai pengulang saja ya, poin poin di atasnya, poin 107, poin 108. Mereka mendustakan sebagian yang dikhabarkan para rasul tentang hari kiamat. Nah, ini sudah jelas ya, sebagian saja didustakan itu adalah masuk bagian daripada kekufuran, masuk dalam kekufuran. Tapi ini kita baca saja ya, karena sudah termasuk bahasan yang di atasnya. Sebagaimana firman-Nya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Nah, ini juga bagian daripada ayat yang mengkhabarkan orang-orang jahiliyah kufur kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat di situ ulaikal ladzina kafaru, merekalah orang-orang yang telah kufur. Jadi tadi kita sebutkan istilah kafir, istilah mendustakan itu kan sama, maknanya sama. Jadi kalau sudah mendustakan itu termasuk bagian daripada kekufuran juga. Jadi mereka kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ya tentu pada hari kiamat nanti yang sebagaimana tadi kita sebutkan. Al-kufru kekufuran terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, ini tentu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak ya, baik yang al-kauni maupun yang al-qauli. Baik yang al-kauni alam semesta atau al-qauli berbentuk wahyu baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah ayat-ayat dan tanda-tanda Allah Azza wa Jalla. Untuk ayat-ayat yang bentuknya al-kauni, alam semesta, itu ada juga orang-orang yang melihat makhluk alam semesta, gunung dan seterusnya, namun masih juga ada di antara mereka yang menyatakan apa yang dia lihat daripada alam-alam ini, itu mereka tidak menisbatkan itu semua kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga seperti itu. Orang-orang ateis dan seterusnya. Dan ilmuwan-ilmuwan, ada sebagian ilmuwan-ilmuwan besar malahalnya, yang tidak mengakui itu adalah ciptaan Allah. Padahal dia ahli langit-langit gitu kan, ahli fisika dan seterusnya. Namun rupa-rupanya dia tidak meyakini itu adalah makhluk daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi orang seperti itu sedikit ya. Lalu kemudian ayat-ayat Allah al-qauli, Al-Quran dan Sunnah, apa saja yang diberitahukan oleh Allah dari Al-Quran dan Sunnah, itu apabila didustakan, itu juga bagian daripada al-kufru bi ayati rabbihim, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran ini. Wa liqa'ihi, dan pertemuannya seperti tadi kita sebutkan, hari kiamat dan seterusnya, pertanggungjawaban, akan diajak bicara satu-satu, itu adalah bagian daripada hal kenyataan yang akan terjadi, namun mereka mendustakannya, dan ini sekali lagi termasuk kekufuran yang nyata. Lalu kemudian apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW melalui ayat-ayat yang al-qauli yang mereka dustakan, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, di hari pembalasan, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Ini sudah jelas tadi kita sebutkan di awal Al-Fatihah, kita baca sudah jelas, namun masih ada juga yang mendustakannya. Lalu kemudian juga surah Al-Baqarah ayat 205, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Artinya aktivitas duniawi sudah terputus. Lalu kemudian juga minta pertolongan kepada orang lain juga terputus. Kalau bahasa kita di sini wastah ya, tidak ada lagi wastah, tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi minta tolong dan seterusnya, semuanya. Aktivitas dunia sudah terputus karena terjadinya hari kiamat memutuskan segala hal-hal yang bersifat duniawi. Ini kabar daripada Allah. Kemudian
khabar daripada Rasulullah SAW, namun demikian jelasnya masih juga didustakan. Lalu kemudian illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, surah Zukhruf ayat 86. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, yaitu tauhid, dan mereka meyakininya. Ini adalah juga bagian daripada khabar dari Allah Subhanahu wa taala, khabar daripada Rasulullah SAW terkait dengan syafaat yang tadi kita sebutkan. Bahwasanya syafaat, semuanya hukum syafaat atau pertolongan itu dinafikan oleh Allah Azza wa Jal. Dan ini kita juga pernah bahas dalam kitab Tauhid, dan juga nanti juga kita akan ulang bahasnya terkait dengan syafaat. Syafaat hukum asalnya itu tidak ada di dalam hari akhirat tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala karena telah meniadakannya, Allah dengan kekuasaannya, Allah dengan hikmah, lalu kemudian keadilan dan juga rahmatnya, itu hanya memberikan syafaat dua saja, memberikan syafaat. Jadi yang asalnya tidak ada syafaat, ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan syafaat untuknya saja, untuk dari dirinya saja. Jadi yang lain-lain tidak ada. Kenapa kita sebut dari dirinya? Karena ujung-ujungnya dialah Allah Subhanahu wa taala kembalinya syafaat tadi. Oleh karena itu kita kalau berbicara syafaat secara umum kan ada dua. Ada syafaat yang dinafikan, ada syafaat yang ditetapkan. Nah, syafaat yang dinafikan itu tadi kita sebutkan hukum asalnya tidak ada syafaat. Karena semua dinafikan, seluruh syafaat, seluruh pertolongan dalam bentuk apapun nanti pada hari kiamat itu semua dinafikan. Itu semua dinafikan. Nah, lalu kemudian dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih juga Allah memberikan ada syafaat. Maka ini yang disebut dengan syafaat yang mutsbatah, syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan. Namun syafaat yang ditetapkan ini ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada orang yang memberikan syafaat. Ya, kenapa kita sebutkan kembali hanya kepada Allah saja? Karena kalau kita melihat syafaat yang ditetapkan, kita ulangi, tadi kan kita sebutkan syafaat itu ada dua, ada syafaat yang dinafikan, syafaatu al-manfiyah, disebut syafaat al-manfiyah yang dinafikan. Lalu kemudian syafaat yang ditetapkan, itu syafaat yang mutsbatah, namanya mutsbatah, yang ditetapkan. Kalau yang manfiyah ya sudah tidak ada lagi, ya karena dinafikan ya. Lalu kemudian syafaat yang mutsbatah, yang ditetapkan, itu syaratnya ada dua, dan itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat itu adalah yang pertama ada izin dan ada ridho. Ada izin dan ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat syafaat yang ditetapkan, syafaat yang mutsbatah. Dan ini semua adalah kabar daripada Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu tadi kita sebutkan didustakan oleh mereka. Nah, kembali bahwa syafaat yang ditetapkan, syafaat yang mutsbatah yang ada nanti pada hari kiamat, itu syaratnya ada dua. Adalah syaratnya ada izin dari Allah. Lalu kemudian dua, ridho. Ridho Allah. Nah, ridho Allah kepada siapa? Ya kepada yang akan diberikan izin. Supaya jelasnya, tadi kita sebutkan syafaat yang ditetapkan ada dua ya. Yang pertama syaratnya izin, yang kedua syaratnya ridho. Syaratnya izin, syaratnya ridho. Apa yang dimaksud dengan syaratnya izin? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan syarat izin? Izin yang dimaksud adalah adanya izin dari Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan izin yang merupakan syarat syafaat yang ditetapkan? Yang dimaksud adalah adanya izin dari Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Contoh Nabi SAW. Nabi SAW kita ketahui beliau akan memberikan syafaat, terutama syafaatul uzma nanti pada hari kiamat, syafaat yang besar nanti, yang dimana kita ketahui semua nabi tidak mampu, semua nabi mengundurkan diri, ya, semua nabi tidak mampu memberikan syafaat kepada manusia pada waktu itu, karena manusia pada waktu itu kita ketahui ya, itu menunggu akan memberikan pertanggungjawaban
dihisab oleh Allah. Namun belum kunjung-kunjung tiba waktu hisabnya. Menunggu adalah suatu pekerjaan yang sangat-sangat melelahkan, gitu kan? Apalagi menunggu suatu kepastian yang tidak pasti. Nah, hisab pada waktu itu tidak pasti ini kapan, begitu kan? Ini lama sekali. Ya kita tahulah hadisnya tadi kan, datang ke Nabi ini, nama ini, ujung-ujungnya Nabi SAW lah yang akan memberikan syafaat al-uzma sebelum orang itu dihisab. Namun lagi-lagi, sungguh pun Nabi SAW kita yakini beliaulah yang akan memberikan syafaatul uzma dan syafaat-syafaat yang lain, tapi beliau sama sekali tidak akan mampu untuk melangkah sedikit pun memberikan syafaat sebelum adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan seterusnya dari syafaat-syafaat yang lain, karena Nabi SAW bukan satu-satunya yang akan memberikan syafaat. Kita tahu Al-Quran akan memberikan syafaat, kita tahu puasa memberikan syafaat, kita tahu kawan-kawan yang orang-orang saleh dan seterusnya memberikan syafaat. Itu semua sekali lagi tidak akan mampu memberikan izin, memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya izin belum lengkap ya, belum lengkap untuk menjadikan syafaat itu terjadi, terwujud, belum. Sebelum adanya ridho, sebelum adanya ridho. Oke, itu datang syarat yang kedua. Ridho maksudnya apa? Maksudnya adalah adanya ridho Allah Azza wa Jal kepada orang yang akan diberikan syafaat. Diberikan syafaat. Misal ada anak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, atau sebaliknya ada orang tua akan memberikan syafaat kepada anaknya. Jadi dua syarat ini mesti dan harus terpenuhi, barulah akan terwujud syafaat tersebut. Nah, jadi ada izin dari Allah kepada orang tua ini, ya. Setelah ada izin, oke, orang tua ini akan memberikan, aku izinkan, ya Allah memberikan izin untuk orang tua ini memberikan syafaat kepada anaknya. Tapi sebelum dia akan memberikan syafaat, dilihat dulu apakah ada ridho Allah kepada anak tersebut untuk mendapatkan syafaat atau tidak. Nah, jadi tidak semudah itu. Karena itu ada sebagian orang yang salah paham ya dalam bab ini, karena tidak paham bab ini. Dia pahami, dia semangat gitu ya, semangat untuk menjadikan anaknya hafiz Al-Quran, menjadikan anaknya penghafal Quran 30 juz, gitu. Kenapa? Karena niatnya nanti kan anak yang menghafal Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, lalu kemudian akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sekali lagi ini hukum asalnya ya, ini hukum asalnya. Kalau kita melihat hadis-hadisnya demikian, maknanya golongan anak seperti itu, yang hafal Quran seperti itu, kalau melihat hadisnya berarti ada izin. Tapi siapa anaknya satu-satu, itu wallahu alam juga. Perlu adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara keumumannya sifatnya demikian, ya akan dapat gitu ya. Tapi orang per orang wallahu alam, siapa anak-anak tadi yang menghafal Quran wallahu alam. Karena tidak semuanya serta-merta ketika menghafal Quran lalu mendapatkan keistimewaan memakaikan mahkota kepada orang tuanya, memberikan syafaat kepada orang tuanya, tidak serta-merta juga. Ini adalah gambaran umum, sifat umum, gitu kan. Lalu kemudian setelah sifat umum ini ada, lalu kemudian tidak serta-merta juga orang tua daripada anak yang kalau diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang hafal Quran tadi, tidak serta-merta secara otomatis orang tuanya mendapatkannya. Nah, ini tadi kita sebutkan banyak yang keliru paham. Jadi semangat dia memasukkan anaknya ke tahfiz Al-Quran. Tapi karena tidak paham masalah ini, anaknya itu hanya sekedar hafal Quran saja. Amalannya tidak dijaga. Lalu kemudian juga apalagi akidahnya, dia hafal Quran saja. Ya, dan bahkan menang di berbagai musabaqah. Ya, musabaqah hifdzul Quran, bahkan mereka juara 1 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lagi-lagi ini adalah bukan tujuan utama, Jadi sekali lagi ketika dia hafal Quran, maka terus dijaga nih, karena kita kan visi misinya adalah selamat nanti di akhirat. Anaknya memberikan syafaat karena hafal Quran, lalu kemudian memakaikan orang tuanya mahkota, begitu ya. Nah, kalau udah paham
akidah seperti ini atau pemahaman seperti ini, maka kedua belah pihak ini saling menjaga. Orang tua menjaga anaknya yang hafal Quran ini agar amalannya, agar akidahnya, agar manhajnya lurus, begitu. Begitu juga dengan anaknya menjaga orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya mentang-mentang ada garansi gitu kan, anaknya hafal Quran, dia pun happy-happy, akhirnya tidak jelas amalannya, malas dan seterusnya. Dia pikirnya saja yang penting anak saya hafal Quran. Nanti saya akan mendapatkan syafaat, nanti anak saya memakaikan mahkota dan seterusnya. Happy-happy dia. Tanpa melihat dia amalannya, maksiatnya apa dan seterusnya. Tidak demikian juga. Jadi sekali lagi, syafaat yang akan terwujud itu mesti ada dua syarat yang tadi kita sebutkan. Ada syarat izin dari Allah kepada yang akan memberikan syafaat, ada ridho dari Allah kepada orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Jadi itu semua adalah kabar-kabar daripada Nabi SAW. Dan lagi-lagi itulah yang didustakan oleh sebagian orang, dan terutama orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Jadi khobar-khobar atau berita-berita yang sudah pasti terjadi, bocoran-bocoran bahasa kita, ini adalah bentuk hikmah, bentuk rahmat dari Allah Azza wa Jal kepada kita semuanya, supaya kita tadi mempersiapkan diri, supaya kita betul-betul menjadi hamba-hambanya yang memang selamat, lalu kemudian juga betul-betul menjaga diri, menjaga keluarga, agar jangan sampai nanti sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 30, sangat-sangat merugi orang-orang seperti itu dan menyesal belakangan. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian selanjutnya poin 110 dan seterusnya rasanya kita cukupkan ya, dan insyaallah kalau ada pertemuan dan kesempatan kita lanjutkan kembali insyaallah taala. Dan kalau ada pertanyaan, fadhal. Kalau melihat dari kisah umat terdahulu kan, sepertinya yang masuk neraka itu lebih banyak. Misalnya kisah Nabi Nuh, hampir seluruh manusia itu dimusnahkan. Lantas seperti anaknya Nabi Nuh juga akhirnya ingkar dan tidak termasuk dalam yang diselamatkan. So nanti di awal akhir berarti Nabi Nuh kan akan punya syafaat. Dia nggak akan bisa anaknya saja. Pertama ya, terkait dengan penghuni neraka lah ya, yang tadi disebutkan dalam pertanyaannya, bahwa kalau melihat demikian karena banyaknya pendustaan, kekufuran, itu kan banyak terjadi di umat-umat sebelum Nabi SAW. Oleh karena itu maka demikian boleh dipastikan bahwa neraka itu lebih banyak penghuninya dari orang-orang terdahulu sebelum Nabi SAW. Dan itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Nanti pada hari kiamat ada seorang Nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya datang. Ada seorang Nabi yang ada 2-3 pengikutnya. Lalu kemudian beliaulah yang memiliki, atau seorang Nabi yang memiliki banyak pengikut, yang tadi yang diistilahkan sebagai sawadul a'zam, yaitu pengikut yang banyak. Lalu kemudian apa tadi selanjutnya? Ya, ini kan anaknya kan tidak ikut. Oh ya, lalu kemudian memang sudah confirm memang tidak akan. Ya, jadi ya lalu kemudian terkait dengan para nabi yang pengikut-pengikutnya tadi kan pengikut-pengikutnya yang namanya pengikut ya termasuk bagian pengikut adalah anak-anaknya, istri-istrinya dan seterusnya. Namun kalau kita melihat fakta sejarahnya, banyak di antara nabi-nabi tersebut keluarganya justru malah kufur. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi siapa lagi yang tidak mengikuti ajaran beliau. Apakah nabi-nabi tersebut tidak memberikan syafaat atau tidak? Jadi oleh karena itu kita dijawab ya bahwa dijawab tidak bisa. Dijawab tidak bisa. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya. Tidak memenuhi syarat. Syarat yang pertama, kalau kita melihat izin ya, izin dari Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Untuk para nabi ya tentu diberikan izin ya untuk memberikan syafaat. Tapi syarat yang kedua ini tidak dipenuhi oleh yang akan diberikan syafaat. Jadi ketika para nabi diberikan izin untuk memberikan syafaat, tapi rupa-rupanya orang-orang
yang sekeliling para nabi tersebut daripada anak-anaknya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Jadi kata seluruh orang kafir, orang yang mendustakan, orang kafir ini itu tidak bisa mendapatkan izin dan juga tidak bisa mendapatkan ridho. Itu dia. Jadi tidak bisa mendapatkan izin. Jadi siapa saja orang kafir itu tidak akan pernah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Lalu kemudian kalau dia mau mengharap syafaat dari orang lain, berarti kan memerlukan ridho. Itu pun tidak akan mendapatkannya. Jadi itu para anak Nabi, para keluarga Nabi, karena tidak memenuhi dua syarat ini, maka tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Karena apa? Karena memang Allah tidak meridhoinya. Wala tanfa'us syafa'atus syafi'in. Jadi mereka tidak akan bermanfaat baginya syafaat orang yang memberikan syafaat. Jadi walaupun ada orang yang memberikan syafaat, tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Jadi oleh itu tadi sekali lagi bukan hukum yang otomatik ya. Tadi kita sebutkan banyak yang salah paham. Mentang-mentang anaknya hafal Quran, lalu kemudian dia melakukan semaunya. Maksiat lah, ini kan anakku kan hafal Quran katanya. Juara pula di musabaqah. Itu keliru pahamnya. Jadi dia harus, kalau memang dia mau anaknya memberikan syafaat, kemudian dia mendapatkan syafaat, kedua belah pihak ini harus menjaga diri masing-masing. Dan seterusnya begitu kepada syafaat-syafaat yang lain. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, kita pun harus menjaga diri. Sudah confirm Nabi diberikan izin. Gitu kan? Sudah confirm Nabi diberikan izin, Nabi Muhammad. Tapi masalahnya adalah apakah selanjutnya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat daripada orang yang telah diizinkan tersebut? Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya dan jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Waktu sebelum Nabi, maknanya setelah Nabi Isa tu, maknanya yang bawah tu semua kaum Nabi Isa lah. Betul? Betul. Jadi kita tahu kan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni 600-an tahun. Kemudian ada yang macam ceritanya Salman Al-Farsi ni, dia ceritakan waktu tu payah sangat untuk dapatkan hidayah dari inilah syekh-syekh tak ada kan. Jadi pada waktu orang punya Nabi Muhammad, waktu tu memang segelintir sangat kan, tak yang memahami tauhid itu kan. Jadi itu boleh jadi alasan untuk orang tua Nabi itu tidak dapatkan redha dari Allah. Ya. Tapi jadi kaitan dengan masalah ini, apakah mereka-mereka yang hidup antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad. Dan itu yang diistilahkan oleh para ulama sebagai masa fatrah. Jadi fatrah itu maknanya masa transisi. Transisi antara satu zaman dengan zaman yang lain. Nah, ini dia. Jadi dibahas oleh para ulama terkait dengan masa transisi itu. Jadi masa transisi itu adalah mengikuti, jadi hukumnya ya, mengikuti kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi oleh itu masa transisi tersebut ada yang mengikuti agama Ibrahim, masa transisi tersebut ada yang mengikuti Nabi Isa pengikutnya. Nah, ada juga yang tidak mengikuti Nabi Isa, tidak mengikuti Nabi Ibrahim, dengan kata lain mereka menyembah berhala. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi masa fatrah ini dilihat dia kemana dia mengikuti. Kalau dia mengikuti salah seorang nabi saja, maka dia selamat. Tapi kalau dia tidak mengikuti ajaran seorang nabi, atau tadi kita sebutkan dia menyembah berhala, maka tentu dia termasuk orang kafir. Nah, untuk orang tua nabi, itu sebagai akidah atau pemahaman kita
Dan ini yang sahih tentunya. Dan Nabi SAW sendiri menyebutkan bahwasanya ayah dan ibunya itu kan di neraka. Ayah dan ibunya itu di neraka. Jadi kalau dah Nabi SAW menyatakan itu, walaupun ada di antara para ulama yang menafsirkan apa yang dimaksud ayah dan ibu dan seterusnya. Ayah dan ibu maksud dalam bahasa Arab itu adalah tidak semestinya ayah dan ibu langsung, tapi juga mereka juga menyebutkan nenek, kakek, nenek, lalu kemudian paman dan seterusnya. Itu pun mereka membahasakan ayah dan ibu, kata mereka. Tentu ini adalah tawaf yang tidak berujung ya. Ya, jadi sudah jelas lafaznya demikian. Jadi dari karena itu yang sahih dalam hal ini apa yang disebutkan Nabi SAW, ayah dan ibu beliau itu di neraka, maknanya dihukumi kafir, walaupun ayah dan ibu beliau berada di masa fatrah, di masa transition yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau dah demikian adanya Nabi SAW telah menjawab sendiri, maka tadi kita sebutkan mereka termasuk orang kafir, jadi tidak termasuk golongan orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat daripada anaknya sendiri, yaitu Nabi SAW. Paman beliau juga demikian adanya. Paman beliau yang sangat-sangat gigih ya di dalam membela beliau dan seterusnya, itu pun tidak mampu diberikan syafaat. Itu pun karena Nabi SAW, jadi pun beliaulah orang yang paling ahli neraka, penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Itu adalah bagian juga daripada syafaat yang sangat-sangat sedikit sekali, namun bukan syafaat yang dimaksud yang tadi kita sebutkan 2 syarat tadi. Jadi karena tidak ada tercukupi 2 syarat, terutama syarat ridho, maka termasuk orang tua Nabi SAW pun tidak mendapatkannya. Dan ini ya tentu pendapat yang pahit ya bagi sebagian orang, karena menurut akal, menurut perasaan, itu sepertinya tidak sesuai dengan alur akal dan perasaan. Ya, tapi bagaimana juga ya, nas sudah ada. Lalu kemudian ulama juga sudah menyatakan demikian, walaupun di situ ada ulama yang tidak sejalan dengan itu. Tapi ya tentunya kita memilih pendapat ulama yang sejalan dengan nas. Adapun perkara perasaan, perkara akal dan seterusnya, ya mau bagaimana lagi? Wahyu, lalu kemudian dalil adalah segalanya bagi kita. Dan juga tidak ada juga di antara mereka para ulama yang menyatakan kalau menyatakan ayah dan ibu Nabi itu di neraka itu suatu hal yang dosa. Tidak ada. Karena memang nasnya sudah jelas. Dari Abduliyah, sebaiknya kita menyebut kafir atau non muslim? Afdoliyahnya ya tergantung konteksnya lah, tergantung konteksnya dan tergantung maslahatnya. Tapi kalau hukum asal ya, hukum asal ya kafir, hukum asal ya. Kalau berbicara nas Al-Quran dan nas Sunnah, itu kebanyakannya memakai kafir, kebanyakannya tidak memakai non muslim atau ghair muslim, tidak ada. Kalimat-kalimat ghair muslim ini kan setelah adanya dakwah dan seterusnya. Jadi itu dilihat maslahatnya. Kalau maslahatnya di tengah-tengah orang yang memang sensitif dan seterusnya, ya tidak masalah kita pakai ghair muslim atau non muslim. Tapi kalau kita berbicara hukum asalnya adalah bahasanya kafir. Karena jelas ya qul ya ayyuhal kafirun. Ya, bukan qul ya ayyuha ghairul muslimin. Kalau saya lihat ini mereka yang kafir Quraisy itu, kalau kita lihat dari kisah Ababil ya, itu mereka kan percaya sama Allah sebenarnya. Ya. Jadi rububiyah Allah itu mereka percaya. Percaya rububiyah. Uluhiyahnya yang mereka tidak percaya. Tidak. Ya berarti maksudnya dalam konteks keimanan kepada Allah ada misalnya. Cuma uluhiyahnya yang tidak. Iya, tidak. Dan yang menjadi ukuran daripada kafir atau tidak kafirnya adalah uluhiyah itu. Ya. Karena uluhiyah itu adalah merupakan pintu utama menuju kepada akidah-akidah yang lain. Kalau uluhiyahnya gugur, maka gugurlah yang lain. Ketika dia tidak percaya uluhiyah, maka ketika dia diberitahukan adanya kiamat, tidak percaya, confirm. Lalu kemudian ketika berbicara hisab, azab dan seterusnya, sudah confirm tidak percaya. Kenapa? Pintu utamanya dia tidak percaya uluhiyah itu. Tapi kalau hanya pintu rububiyah saja, itu tidak menjamin dia akan percaya ketika disebutkan adanya kehidupan di barzakh, kehidupan di hari kiamat dan seterusnya.
Karena baginya rububiyah itu adalah di dunia saja. Ketika diciptakan mati selesai, rububiyah selesai. Dalam pikiran mereka Allah Itu menciptakan selesai. Oh gitu. Gitu. Jadi mereka tidak ada akhir itu. Itu adalah konsep. Mereka percaya Allah menciptakan Sudah selesai. Oh, Selesai. Itu konsep mereka. Maka itulah sampai titik itu rububiyah. rububiyah. Sampai titik itu rububiyah. Artinya rububiyah versi mereka. Jadi pemahaman mereka begitu ya pada waktu Abu Talib itu, Abdul Muthalib yang bertemu dengan raja apa namanya dari Indonesia yang mau menyerang pakai raja itu. Itu kan yakin bahwa Ka'bah itu ada yang punya. Ada yang punya, tapi itu sekedar rububiyah. Tapi di situ pemahamannya bahwa Allah menciptakan buat manusia selesai. Selesai. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oh gitu. Ya, menciptakan mati selesai. Menciptakan memberikan rezeki selesai. Selesai. Menciptakan menjaga selesai. Sekarang Ka'bah kan Allah ciptakan itu menurut mereka kan. Itu Allah nanti jaga. Kalaupun hancur, kalaupun ini selesai. Ya udah sampai situ aja. Di situ pemahaman mereka. Jadi semuanya. Oleh karena itu dari sini diketahui bahwa pintunya itu mereka salah. Jadi kalau pintunya benar, maka dia akan masuk ke dalam suatu yang kebenaran juga. Maksudnya pintunya uluhiyahnya tidak ada. Berarti memang kita uluhiyah itu harus kuat ya. Harus kuat. Oleh karena itu kenapa kita para ulama gencar gitu kan membahas tauhid. Karena itu untuk betul-betul mengetuk dan bisa membuka pintu uluhiyah itu. Karena disitulah terbuka semuanya. Taib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.